Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan menguji salah satu template ya yang mungkin sering dipakai oleh banyak channel, yaitu di mana kebanyakan dari channel-channel yang berkisah atau yang kontennya tentang investasi, tentang keuangan itu juga terkadang memberikan komentar-komentar terhadap sebuah peristiwa atau beberapa peristiwa yang terjadi di bidang perekonomian ataupun tentang saham atau obligasi, reksadana sampai dengan uh, event-event lainnya atau isu-isu lainnya. Nah, di sini saya di channel ini saya berusaha untuk membuat sebuah konten baru yang saya beri judul adalah Weekly Market Update ya. Seperti judulnya Weekly Market Update bahwa rencananya adalah setiap minggu saya akan merangkum beberapa berita ya yang saya pikir itu bisa saya komentari atau saya memberikan insight dari sudut pandang saya ya baik dari segi akademisi ataupun dari segi financial planner sampai dengan analis investasi ya. Dan saya sebelumnya mohon maaf ya karena di sini saya merekam video ini pada hari Senin ya tanggal 27 Mei. Seharusnya saya merekam ini tanggal 26 Mei, tapi karena saya kemarin minggu saya juga kecapean ya dan agak ambruk, jadinya saya tidak bisa melakukan rekaman video ini. Ya, tapi saya usahakan ke depannya saya akan stay di hari Sabtu atau Minggu ya untuk melakukan weekly market update konten ini. Ya, saya harapkan konten ini bisa bermanfaat ya, bukan hanya sekedar tahu bahwa ada peristiwa ini ya di Indonesia ataupun di secara global, tetapi juga apa sih yang bisa kita pelajari dari beberapa peristiwa tersebut. Ya, siapa tahu ada ilmu-ilmu baru yang mungkin Sobat Cendekia sudah tahu atau mungkin Sobat Cendekia juga belum tahu. Ya, dan juga saya juga membuka ini ya, saya membuka diskusi dan komentar ya dari para sobat cendekia sekalian ya, semisal ada yang mau setuju ataupun tidak setuju dan mau memberikan pendapatnya terkait dengan sebuah isu atau peristiwa ya, itu silahkan ya bisa ditulis di kolom komentar, ataupun kalau misalnya ada yang mau bertanya ataupun mau request pembahasan tentang fenomena apa mungkin bisa tulis di kolom komentar juga ya, saya akan pastikan bisa melihat dan bisa membalas komentar-komentar dari Sobat Cetekia sekalian ya. Oke, jadi yang pertama-tama ya itu kabar ya, kabar yang saya lihat hari Rabu kemarin itu adalah BTPN menjadi bank kustodian ya. Di sini mungkin uh, tidak banyak yang tahu ya bahwa akhir-akhir ini ya itu sebenarnya banyak sekali penipuan ya, penipuan yang terkait dengan reksadana. Jadi Bareksa dan Bibit sekalipun yang mungkin sudah terkenal sekali di kalangan sobat cendekia ya, itu tanda kutip itu dicatut identitasnya ya. Terus kemudian digunakan untuk menggeret orang-orang ya ke grup Telegram, ke grup WA yang itu sebenarnya bukan grup ofisial itu ya, tapi disuruh mengerjakan tugas apa atau disuruh apa deposit berapa juta berkali-kali kemudian lari. Ya, jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mencuri identitas apart ya, apart reksadana semacam baris satu bibit. Nah, itu yang saya soroti itu adalah bahwa banyak sekali orang-orang ya kalau yang mengadu ke tempat ofisialnya dalam arti sudah ketipu tapi kemudian baru nemu grup ofisialnya itu, mereka tuh tidak tahu bahwa yang pertama ya bahwa reksadana itu konsep investasinya nggak gitu gitu loh, nggak mengerjakan tugas atau nggak top up kemudian habis itu dikembalikan lagi dalam jumlah yang lebih banyak, bukan, nggak gitu ya. Reksadana itu adalah investasi ya, ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapat tetap sampai dengan reksadana saham ya. Cuma memang dalam beberapa screenshotnya yaitu penipunya handal sekali gitu, karena dia juga memakai website resmi Bareksa yang menunjukkan beberapa jenis produk-produk ya. Tapi itu yang saya soroti juga yang kedua itu adalah selain karena mereka tuh nggak tahu konsep investasi reksadana itu harusnya bagaimana ya, orang-orang yang ketipu ini, korban-korban ini itu juga tidak tahu prinsip yang namanya bank kustodian ya. Makanya di sini saya memilih market update BTPN menjadi bank kustodian ini karena penting ya untuk teman-teman sobat cetekia sekalian ya yang mungkin sudah investasi reksadana ataupun belum investasi reksadana. Saya tekankan sekali lagi bahwa ada yang namanya bank kustodian.
Di mana bank kustodian itu ya sebenarnya yang bertindak sebagai bank-bank penampung. Nah, yang perlu dicatat di sini, tolong dicatat benar-benar ya, supaya tidak ketipu, bahwa kalau melakukan investasi reksadana dan kebetulan ya bank tujuan yang menjadi tujuan transfer atau top up Anda itu adalah bank kustodian yang tertera di OJK sekalipun ya, pastikan bahwa namanya bukan nama orang ya, bukan nama orang. Sekali lagi bukan nama orang. Jangan transfer uang ke atas nama orang ya. Nah, biasanya ya yang menjadi tujuan transfernya ya itu ada dua. Yang pertama, kalau membayar pakai virtual account ya biasanya itu adalah nama dari reksadana itu sendiri ya. Jadi misalnya kirim transfer ke BCA virtual account ya atau ke nanti BTPN virtual account ya. Misalnya 1234567 8, misalnya begitu nomor rekeningnya. Nah itu pastikan nama pemilik nomor rekeningnya itu adalah nama reksadana itu sendiri, bukan nama seperti apa nama orang atau bahkan nama PT apapun, enggak gitu ya. Karena prinsipnya bank kustodian itu adalah membuka rekening atas nama reksadana itu sendiri, gitu ya. Ya, nah lebih lanjutnya ya kalau di apa disesuaikan dengan isi dari beritanya ya bahwa bank kustodian itu intinya adalah mereka yang berhak mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah investasi saham, investasi obligasi, atau bahkan investasi reksadana seperti yang saya bilang tadi. Ya, jadi kenapa ini saya masukkan ke dalam market update kali ini ya karena saya melihat banyak sekali fenomena kayak gitu. Saya mohon sekali bahwa kalau misalnya ya Anda tidak tahu ini penipuan atau bukan, seenggaknya cek apakah rekening tempat Anda harus transfer itu nama orang, nama perusahaan, atau nama reksadana itu sendiri. Ya, kalau ternyata tempat top up transfernya itu bukan nama reksadana sendiri, berarti tempat yang akan Anda transfer itu bukan bank kustodian, tapi rekening penipu tersebut. Oke, ya itu untuk menyelesaikan masalah kedua, masalah ketidaktahuan terkait dengan transfernya ke mana, ke penipu atau ke tempat yang benar. Nah untuk yang pertama paling nggak begini ya, seenggaknya saya ini ya saya sarankan ya, Anda buka ini ya OJK ya, jadi di Google silakan klik reksadana bank kustodian OJK gitu, nanti akan muncul ya alamat ini dan di sini Anda bisa ini ya, Anda bisa cek di sini ya. Anda bisa cek di sini nama-nama bank yang ditunjuk sebagai bank kustodian. Nah, asal tahu saja ya bahwa eh, syarat untuk menjadi bank kustodian itu sangat berat ya. Tidak segampang orang perorangan ataupun lembaga itu menjadi agen penjual efek reksadana. Seperti itu. Ya, jadi pastinya kalau bank-bank ini sudah menjadi bank kustodian itu biasanya tuh bank tersebut secara tanda kutip ya itu GCG-nya itu cenderung bagus ya karena ini sudah lolos seleksi OJK dan Bank Indonesia secara langsung kalau mau jadi bank kustodian. Ya itu yang bisa saya komentari terkait dengan berita ini. Terus ini ya harga emas akan terus bullish ini benar apa enggak ini? Ya, karena ini berita pada minggu lalu ya, pada minggu lalu. Dan di sini ini mengacu ke ini ya, emas ini ya, emas di luar negeri yang dalam troy ounce ya, troy ounce. Nah, itu katanya akan segera tembus ke 2.500. Ya, tapi kita sendiri nggak tahu nih di berita ini kapan, pokoknya segera gitu. Ya, nah masalahnya dasar dari segeranya ke 2.500 ya, itu dari sentimen ya, sentimen dari para analis dan para responden ya. Nah, kalau kita lihat para analis di sini yang di Kitco ya, Kitco itu cukup terkenal ya, seringkali Antam juga kalau apa menjadikan Kitco itu sebagai acuan untuk penentuan harga spotnya di pasaran Indonesia ini ya, terutama yang emas murni 24 karat, 24 karat itu ya. Nah, di sini katanya tercatat 11 analis atau 79 responden masih memperkirakan kenaikan harga emas dalam waktu dekat dan hanya 14% yang meramal penurunan ya. Nah, kemudian sebanyak 58% responden. Responden itu bukan ahli ya, tapi orang ya dalam survei
online gitu, dan kebanyakan tuh investor Wall Street, jadi investor saham lah gitu ya. Nah, ini sebanyak 58% responden itu masih memprediksi kenaikan harga emas, 21% penurunan, dan 21% lainnya memperkirakan stagnasi harga emas. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat ini secara apa namanya, secara kenyataannya bagaimana ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini sebenarnya karena minggu lalu ya, karena minggu lalu itu prediksi akan ke 2.500, ini masih di tingkat 2.344 ya. Kalau secara ini ya, secara tren sendiri, secara weekly ya, itu memang masih naik ya, cuma di sini volumenya agak menurun. Mungkin ada ini ya, karena disebabkan oleh satu berita ya. Dalam artian di sini ada apa, US inflation data ya. Ini 1 jam yang lalu ya. Berarti istilahnya emas ini mungkin masih wait and see ya. Apakah nanti data inflasinya bakalan bagus ya atau bakalan jelek ya. Ini nggak hanya emas ya, tapi juga perak juga akan juga ikut goyang tergantung nanti hasilnya bagaimana. Ya, ya kita doakan saja hasilnya itu baguslah untuk para investor emas ya. Ya, cuma ya kalau misalnya bagus buat investor emas, biasanya ya rada-rada ini ya, rada-rada ngeri buat investor saham ya biasanya, karena emas itu kan merepresentasikan keadaan yang gawat ya, keadaan yang istilahnya itu tidak favorable. Ya, jadi kalau misalnya emas yang merepresentasikan keadaan tidak favorable itu naik, ya berarti kemungkinan saham itu juga bisa turun, obligasi juga harga jual harga belinya juga akan ikut turun dan yieldnya juga akan ikut naik, berarti menambah resiko investasi di pasar modal sebenarnya. Ya begitu. Ya itu kalau menurut saya ya. Jadi kalau menurut Anda ada insight yang lain terkait dengan emas ya silahkan tulis di kolom komentar ya, mau menimbrungi atau mau menyanggah silahkan ya, kita diskusi sama-sama di kolom komentar. Oke, terus ada Telkom Starlink ya, ini yang cukup heboh juga ya di internet sepanjang minggu kemarin ya, karena kan minggu kemarin tuh Elon Musk datang ke Indonesia, ya ujung-ujungnya sih jualan Starlink tuh ya, ya maksudnya tuh biar mendorong investasi di Indonesia, ya ujung-ujungnya pulang-pulang tetap aja cuma jualan Starlink gitu. Nah, tapi di sini ada sebuah berita ya bahwa Telkomsat ya, itu anak usaha Telkom ya dari Starlink ya, itu akan kerjasama lah ini segmen enterprise ya. Jadi dalam artian mungkin ini kerjasama yang dimaksud di sini adalah kalau ada orang-orang ya di kalangan enterprise atau perusahaan yang mau pakai jasanya Starlink. Tapi kalau kita lihat ya di YouTube, di Instagram, di TikTok, kan sudah ada banyak influencer YouTube yang membuktikan ya bahwa Starlink itu memang bisa apa digunakan di tempat terpencil ya. Klaimnya sih di tengah laut bisa gitu, tapi belum ada yang nyoba kalau nggak salah. Ya, atau mungkin bisa share ya di kolom komentar ya pembuktian-pembuktian bahwa Starlink itu GG ya, gigi banget gitu loh. Ya, dan ini sebenarnya tanda kutip ya itu masih jadi sentimen yang negatif sih, sentimen yang negatif buat Telkom sebenarnya ya, sahamnya ya. Ya selain karena banyaknya outflow asing ya dari apa saham-saham yang selama ini menyangga banyak indeks utama di pasar saham Indonesia ya. Telkom sendiri juga masalahnya kalau pasarnya ke guru Starlink, artinya orang-orang yang retail-retail seperti kita ini ya, itu tiba-tiba jadi pindah ke Starlink itu ya gawat juga buat Telkom gitu loh. Ya, cuma kita nggak tahu nanti dramanya seperti apa ya. Kemarin aja saya baru selesai bikin slide ini aja sudah ada drama itu kayak dari apa Kominfo ya, Menkominfo tiba-tiba ditodong ya, Starlink ditodong, jangan ini ya predatory pricing atau bagaimana. Saya nggak tahu itu ya. Karena menurut saya juga Starlink masih tetap lebih mahal lah daripada IndiHome ya, atau produk-produk lain seperti bisnis atau bagaimana, tetap lebih mahal lah. Artinya untuk orang seperti saya kebutuhannya nggak terlalu banyak buat gaming ya, kan buat kerja aja itu biasanya IndiHome lebih murah, bisnet murah gitu ya. Nah, cuma nggak tahu kenapa kok reaksinya seperti ini ya Kominfo ya. Jangan-jangan ada sesuatu. Saya nggak mau berkomentar terlalu jauh. Mungkin orang yang ahli telekomunikasi atau bagaimana yang bisa lebih berteori atau berkonspirasi. Cuma sentimen ini sebenarnya masih jadi sentimen negatif sih buat Telkom menurut saya ya. Meskipun ini katanya kerjasama, tapi masalah ini segmennya segmen enterprise. Ya, secara logika iya, karena harganya mahal dan yang bisa mengakomodasi itu ada level enterprise ya. Cuma penetrasinya bagaimana saya nggak tahu gitu. Ya, karena corporate sendiri di zaman sekarang juga pasti akan mendang-mending gitu. Ya, jadi kaum mendang-mending.
Ya, lagian kan Starlink ideal buat misalnya gaming atau rendering atau bagaimana lah. Kalau perusahaan-perusahaan yang tidak melibatkan proses-proses IT ya atau AI atau apa yang butuh apa internet cepat atau gimana, saya pikir mereka pasti akan masih milih IndiHome atau bagaimana ya. Nah, nggak tahu ya jadinya seperti apa. Kita lihat aja dramanya nanti seperti apa. Oke, terus kemudian Medco ya, kita ada kabar dari Medco atau yang sahamnya adalah MEDC itu pakai obligasi lunasi obligasi. Nah, mungkin dari segi sudut pandang saham itu harga sahamnya naik terus ya, bahkan sampai hari ini pun juga masih sentimen positif. Cuma begini, ini ada hal-hal yang saya tuh ingin Sobat Cerdikas kan tahu ya, bahwa risiko dari kalian itu beli surat utang ya, beli surat utang terutama surat utang obligasi korporasi. Ya, dalam beberapa kesempatan ya di channel saya kan sudah bikin list khusus untuk kita tuh bisa belajar ya bagaimana caranya mengetahui ya karakteristik obligasi korporasi dan menimbang-nimbang resikonya. Apakah rating A atau double E atau triple E ini sebenarnya pantas nggak sih kalau melihat langsung dari segi resikonya. Nah, saya juga pernah kan bilang bahwa kalau jenisnya adalah obligasi berkelanjutan, dan itu ratingnya itu sudah single A ya single A atau A plus ya itu ada kemungkinan bahwa penerbitan obligasi tersebut itu dimaksudkan untuk melunasi utang obligasi di masa lalu dan bisa saja kalau perilaku itu pernah terjadi di masa lalu itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya misalnya ini ya tahun 2021 kemarin ya 3 tahun yang lalu kan berarti ini seri B seri A ya itu pernah hutang nih ya sebesar sekian. Tetapi kemudian dia Februari 2024 yang lain ya yang lalu itu menerbitkan obligasi berkelanjutan 5 tahap 2 dan itu ternyata salah satu tujuan penggunaan dananya untuk melunasi obligasi rupiah Medco yang jatuh tempo pada tahun 2024 termasuk obligasi yang jatuh tempo ya obligasi yang diterbitkan tahun 2021 seri A yang jatuh tempo pada tahun ini juga. Nah, yang mau saya tekankan di sini apa? Eh, Nutupi utang dengan utang itu tindakan yang sebenarnya itu nggak aneh-aneh amat kok, sering gitu loh. Cuma secara prinsip mungkin beberapa orang akan merasa tidak nyaman, ya tidak nyaman dengan prinsip seperti ini, terutama kalau misalnya sobat cendekiaskan tuh tipe orang yang syariah, ya, syariah banget gitu loh. Ya, milih saham tuh saham syariah, milih bank itu bank yang syariah. Dan kalau milih obligasi itu mungkin bukan milih obligasi tapi suku. Ya, jadi saya sarankan kalau misalnya Anda tidak meskipun Anda bukan syariah sekalipun ya, meskipun Anda bukan syariah sekalipun, tetapi kalau misalnya Anda tipenya konservatif ya, tapi pengen masuk ke obligasi korporasi, saya sarankan ya kalau mau masuk obligasi itu mungkin ini ya, bukan yang tipe obligasi berkelanjutan. Ya. Apalagi kalau punya riwayat lunasinya itu bukan dengan ini ya, bukan dengan hasil usaha operasional ya, tapi dengan utang lagi gitu ya. Mungkin cocoknya di obligasi berwawasan lingkungan atau mungkin ya meskipun Anda bukan orang yang syariah ya beli aja sukunya aja ya karena itu biasanya pelunasannya itu bukan dengan suku yang lain atau bukan dengan obligasi berwawasan lingkungan yang lain. Itu biasanya seperti itu. Ya, sekali lagi kalau keputusan obligasi korporasi saya serahkan kembali ke pada sobat cendekia sekalian. Ya, saya cuma bisa pesan seperti ini. Ya, gitu. Oke, terus kita ada sinyal ya, ada sinyal bagus industri properti ya. Dalam artian di antara selentingan-selentingan banyak energi negatif yang terjadi pada tahun kemarin dan tahun ini, and possibly tahun depan ya. Kalau kita lihat ini ya, sejumlah emiten properti ya, ini sebenarnya saya hanya ada SMRA itu Sumarekon ya, terus CTRA itu Citraland ya, kemudian BSD itu Bumi Serpong Damai ya. Itu tiga yang saya masuknya, tapi di beritanya sendiri itu tuh banyak ya. Intinya adalah kuartal pertama kemarin ya, kuartal pertama 2024 kemarin itu pada dasarnya itu penjualan rumah itu masih tumbuh ya, tumbuh secara year on year. Dan kalau kita lihat itu ternyata sebagian besar ya, sebagian besar marketing sales itu dari penjualan rumah ya seperti SMRA ya.
Sumarekon itu 84%-nya dari penjualan rumah. Sementara CTRA ya atau Citra Land itu 80% ya penjualan rumah tapak, dan kemudian segmen ini ya kalau BSDE ya ngomongnya 57% itu pra penjualan residensial. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pertumbuhan industri properti tahun ini kemungkinan besar akan disokong oleh segmen perumahan. Ya, artinya orang yang memang punya uang cash untuk beli langsung atau KPR. Ya, dan sebenarnya ini juga merupakan positif efek juga, domino efek ke industri perbankan ya, terutama industri perbankan yang berkaitan dengan kredit KPR. Ya, kalau dengan kredit KPR berarti kita kan kenalnya BTN ya, yang BTN, BBTN itu. Terus kemudian ya bank-bank besar ya, meskipun seperti BCA yang fokus ke venture-nya, atau Mandiri yang fokus ke korporatnya, atau BRI yang fokus ke UMKM ya, tetap aja mereka kan ada produk KPR kan, tetap aja kan. Itu sendiri juga paling nggak bisa berkontribusi positif. Jadi ada harapan ya, ada harapan ke arah situ bahwa nanti industri perbankan juga akan ikut terkena dampak positifnya ya pada penutupan tahun buku 2024 ini. Ya itu yang pertama ya. Cuma yang saya ini ya, yang saya agak sorot di sini juga, saya di berita ini sebenarnya nggak ngasih tahu tren pertumbuhan selain yang penjualan rumah ya. Tapi kalau kita lihat ruko, land plot, apartemen itu kan tipe-tipe properti yang produktif ya. Jadi properti itu ada yang non produktif, ada yang produktif. Kalau non produktif itu artinya kamu beli rumah, ya. Tapi rumah itu memang buat kamu tinggali, bukan kamu buat kos-kosan atau kamu buat untuk bisnis yang lainnya gitu. Ya, itu non produktif. Apakah salah? Nggak salah gitu loh. Cuma itu sendiri menjadi indikator bahwa kalau sampai tren penjualan produk properti yang produktif itu justru menurun, ya itu agak ngeri buat bisnis real ya. Kalau ini kan sinyal positif buat perbankan, tapi kalau ada data yang menunjukkan tren penjualan ruko ya atau apartemen itu ternyata menurun, itu sebenarnya sinyal buruk buat ekonomi real ya. Berarti untuk manufaktur bisa, untuk retail trading juga bisa ya. Karena itu artinya berarti makin susah gitu loh ya, makin susah berusaha gitu loh di negeri ini gitu loh. Ya, cuma datanya nggak ada di berita ini. Jadi kalau ada yang misalnya punya datanya ya tolong bisa tulis di kolom komentar ya. Terus CPIN ya, kita ke industri ayam ini ya, yang suka ayam goreng ini. Biasanya kalau beli di produknya CPN atau Java ya. Cuma di sini yang disorot ini CPIN ya, karena yang sudah keluar apa namanya laporan keuangannya kemarin itu labanya secara year on year ya, kuartal 1 2024 dibandingkan dengan kuartal 1 2023 itu meningkat 195,1%. Itu ngeri loh. Kita nggak ngomong penjualan ya, kita ngomong laba. Dan ini laba bersih yang dapat diatribusikan pada entitas induk hampir 2 kali lipatnya. Nah, mungkin ini kebantu sama bulan Ramadan sih ya. Terus, tapi gini sih, sebenarnya kalau kita ngomongin emiten-emiten poultry ya, kayak CPIN, Java, dan lain sebagainya, itu gimana? Eh, saya nggak bisa komentar banyak ya. Tapi paling enggak ya, yang bisa saya katakan ya direkturnya sendiri ngomong kalau target pertumbuhan pendapatan omset ya bukan laba ya itu 5-10% tahun 2024 ya. Ini ya begini, kalau misalnya seorang direktur atau sebuah perusahaan itu pasang target hampir 2 kali lipat dari GDP ya, GDP kita kan targetnya kan 5% kan. Nah, kalau bisa menargetkan dan ujung-ujungnya ya bisa gitu sampai pertumbuhan pendapatan 10%, itu sebenarnya sebuah perusahaan itu masih bisa dikatakan growth meskipun ini siklikal. Nah, sehingga menurut saya ya gini aja, coba banyak sentimen positif apa enggak lah ya. Kalau yang tentang CPN ini saya tahunya ya dia kan baru dapat ini ya kredit apa namanya kredit sindikasi ya, kredit sindikasi dari Citibank ya terkait dengan usaha untuk eksplorasi untuk ekspansi ya, untuk ekspansi gitu. Cuma sampai sekarang ini tidak ada keterangan ya dari pihak manajemen atau public expose apapun yang
mengatakan ini target sindikasi dari Citibank itu sudah sampai mana ya dipakai untuk ekspansi gitu. Ya, karena kan harapannya ya semakin bagus labanya itu kan untuk saham siklus seperti ini kan juga mendorong harga saham untuk naik ya. Kalau sekarang kan kalau nggak salah sekitar 5.000 ya kalau nggak salah ya CPN itu ya. Ya harapannya ya paling enggak ya kalau kemarin kedorong sama Ramadan ya kira-kira nanti kuartal 2 nanti sampai dengan bulan Juni ada sentimen positif apa gitu yang bisa mendorong orang-orang untuk beli ayam lebih banyak ya. Cuma kalau dari info sendiri yang banyak ini ya banyak terjual di kuartal 1 kemarin itu kalau nggak salah Dewan Chicken ya, Dewan Chicken sama ayam-ayam yang muda. Berarti itu apa buat persiapan ya, buat persiapan itu nggak ada atau gimana? Saya nggak tahu ya. Saya jujur saya nggak tahu kebiasaannya orang Muslim gimana. Cuma apa mungkin ada kaitannya dengan Idul Adha yang bentar lagi ya? Kan Juni ya, Idul Adha Juni Juni nanti kan ya. Ya, coba mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau Idul Adha itu apakah kebiasaannya emang sapi atau kambing yang dikorbankan atau ayam juga dikorbankan gitu ya? Kenapa? Yang karena kemarin yang paling banyak terjual itu DCO ya, DOC, Dewan Chicken sama apa ayam-ayam yang potong itu. Oke, untuk kita melipir dikit ke kripto ya. Ya, jadi channel ini lebih banyak bahas keuangan, lebih banyak bahas saham, ya, reksadana dan obligasi. Cuma kripto itu sendiri kan merupakan ini ya space tersendiri yang sangat berisiko ya, tapi banyak sekali peminatnya gitu ya. Nah ini kalau terkait dengan kripto sendiri, apa sih yang bisa menjadi katalis positif ya untuk pasar kripto sekarang ini? Kalau kemarin kan halving ya, dan untuk halving sendiri ya saya perlu komentar juga bahwa kebanyakan orang sering salah paham ya bahwa dipikir itu setelah halving itu habis itu to the moon enggak ya, perlu waktu kalau nggak salah sekitar 6 bulan sampai 12 bulan ya setelah halving untuk menemukan keseimbangannya, setelah itu baru to the moon. Itu sudah terjadi 4 siklus sebelumnya ya. Siklus ini kemungkinan seperti itu. Jadi ya jangan harap gitu loh ya, jangan harap bahwa dalam waktu dekat to the moon gitu loh. Sekarang pun kalau nggak salah ya BTC pun juga sudah kembali ke titik ini ya, ke titik apa all time high-nya, tapi tetap sideways di sana. Dan Ethereum juga kembali ke titik ATH-nya ya, dan masih sideways di sana. Kemungkinan ya minggu kemarin itu tiba-tiba tuh ya naik drastis dari BTC 63.000 terus kalau nggak salah Ethereum 3.300 benar nggak ya? Coba kita cek ya. Kalau BTC ya kemarin minggu lalu itu kan di sini tapi nggak terlalu ya. Dia sempat naik ya kemudian turun. Kalau ETH oke, minggu lalu 3.000-an kemudian tiba-tiba melonjak sampai 3.700 3.900 ya. Ya itu karena ada berita ini ya, berita ini karena berita ini sendiri saya dapatnya itu hari Sabtu atau hari Minggu saya lupa ya. Jadi di mana setelah ETF Bitcoin ya Bitcoin Spot yang rilis apa namanya awal tahun kemarin, lebih tepatnya Maret ya, Maret 2024 itu kan bikin BTC kan melonjak untuk sementara ya kembali ke ATH awalnya sebelum halving. Nah kalau sekarang ini ada isu ETF Ethereum Spot ya. Jadi kalau yang nggak tahu ETF, ETF itu sebenarnya adalah reksadana sebenarnya ya. Jadi ETF itu reksadana, tetapi metode pembeliannya itu seolah-olah disamakan dengan saham. Di IHSG sendiri ada ETF gitu loh. Ya, ETF yang basisnya LQ45, IDX 30, ya, itu ada sebenarnya gitu. Cuma nggak populer. Orang taunya kalau di pasar saham itu ya saham toh. Padahal ada ETF gitu. Nah, kalau di Amerika sana ETF itu sudah lebih canggih ya. Ada ETF yang underlying asetnya itu adalah emas, ada ETF yang underlying asetnya itu perak, minyak ya, nah, kalau sekarang kripto, kemarin BTC, sekarang Ethereum. Cuma Ethereum ini itu masih dalam tahap persetujuan. Ya, kemarin kan nggak disetujui tuh, ya ETF Ethereum Stop, ETF Ethereum Spot ya. Tapi kalau misalnya ini disetujui dalam waktu dekat, itu bisa berpotensi menarik lebih banyak dana investasi masuk ke industri aset kripto. Nah, sebenarnya ini ya, ada buruk dan baiknya. Kalau buat yang mau jangka pendek spekulasi di ETF, di Ethereum ataupun Bitcoin, itu kemungkinan ini bisa dilakukan. Kemungkinan, saya bilang kemungkinan loh ya, spekulasi karena ya, spekulasi. Ya, kalau ini jadi nanti pasti banyak yang ingin terekspos Ethereum dan pasti
ya perusahaan yang menelurkan produk ini itu harus membeli Ethereum di pasar spot, ya entah di exchange manapun atau bahkan bukan di exchange ya tapi secara privat gitu ya dari wallet ke wallet. Yang penting dia membuktikan bahwa ada stok spotnya, istilahnya seperti itu. Ya, gitu. Nah, itu kabar baiknya buat orang yang suka kripto. Tapi kabar buruknya mungkin itu dari pemegang aset lain ya. Bisa itu obligasi, bisa itu saham, bisa reksadana gitu. Kenapa? Ya, kalau misalnya dari negara-negara Eropa dan Amerika itu tidak ada insentif lebih lanjut terkait dengan inflasi seperti COVID kemarin, berarti kan karena mereka tuh mengejar profit yang lebih tinggi dengan resiko yang tinggi, mereka harus menjual asetnya. Bisa aja saham, bisa obligasi, bisa reksadana, ya. Dan kalau misalnya pasar saham sana itu goyang, ya kemungkinan kita bisa goyang juga gitu loh pasar sahamnya untuk sementara waktu ya. Karena orang pada pindah dulu ke kripto gitu loh. Ya, seperti itu. Dan apakah ETF Ethereum Spot ini bakal disetujui? Karena gini, kemungkinan besar bakal disetujui gitu ya oleh SEC Amerika Serikat. Ya, karena dalam bahasa itu regulatornya SEC-nya itu memberikan kesempatan revisi. Dalam artian sebenarnya itu kalau ngomong revisi sebenarnya arahnya itu adalah disetujui, ya ibarat kata skripsi tesis gitu ya yang sudah mengalami skripsi tesis ya. Kalau ada kata-kata revisi itu sebenarnya tanda kutip itu bukan menunjukkan bahwa para penguji menolak Anda gitu loh, bukan, tapi para penguji arahnya menyetujui, cuma bisa diperbaiki lagi. Nah itu ya. Nah, kalau apa namanya, kalau disetujui dan data-data lain mendukung ya seperti inflasinya, seperti PMI index ya, ataupun consumer index, ataupun juga yang ini yang terkait dengan IT yang teknologi seperti saham Nvidia, Microsoft ya, atau AMD ya yang buat buat tendering dan apa data bank ya, data bank untuk apa proyek-proyek kayak ginian itu ya potensi rally aset kripto terbuka. Jadi kalau ada yang bilang misalnya BTC bisa 100.000 US dollar ya atau ETH bisa 10.000 US dollar ya, ya bonus mungkin ya mungkin saja terjadi gitu. Ya cuma ya sekali lagi karena ini spekulasi pakai uang dingin ya atau jangan uang dingin ya uang beku ya ya jangan sampai gunakan 10% dari net worth kalian lah di Bitcoin ini itu kalau untuk money management ya ya tapi kalau untuk niatnya buat spekulasi saya udah nggak tanggung lagi ya saya pokoknya ya yoris diri lah ya kalau anda kaya berarti anda kaya karena keberuntungan ya kalau anda miskin berarti anda miskin karena kesialan gitu aja ya kembali ke anda. Oke terus ini ada ini ya kinerja indeks lesu ya reksadana indeks nantikan pemangkasan suku bunga ya ini sebenarnya juga jadi sorotan ya karena eh, kalau kita lihat banyak reksadana indeks ya seperti LQ45, IDX 30, Serikahati dan lain sebagainya itu tahun itu secara year to date itu banyak loh yang sudah minus ya. Seperti Serikahati terkoreksi 7,06%, IDX 30 6,15% ya YTD itu karena mengikuti kinerja acuannya, di mana acuannya sendiri ya yang bikin indeksnya itu konstituen terbesar ya di indeks ya itu adalah para bank besar ya kita tahu adalah BCA, BRI, Mandiri, BNI ya contohnya misalnya yang sudah jadi apa eksperimen kita dari tahun lalu ya Serikahati ya itu mayoritas berisikan saham perbankan ya sehingga wajar ya koreksi indeks Serikahati karena performa perbankan turun ya jadi penurunan perbankan yang sampai dalam banget seperti ini itu disebabkan oleh banyak hal sebenarnya ya seperti yang sudah saya tinjau ya saya eksplorasi ya di video saya sebelumnya yang terkait dengan risiko bank turun terus sampai dengan pertengahan tahun ini ya saya ngomongnya sampai dengan pertengahan tahun ini karena eh, laba bank besar tuh pada turun ya, nggak bisa secara year on year pertumbuhannya nggak bisa 2 digit karena kan CKPN-nya naik banget gitu loh. Ya, pertama ada karena kebijakan relaksasi kreditnya dihapus sama OJK yang UMKM itu, jadi eh, banyak bank besar tuh mencadangkan CKPN banyak banget dan itu ngurus laba. Jadi labanya bukan karena penjualannya jelek, bukan penjualannya bertumbuh gitu loh.
Cuma dana yang dibutuhkan untuk mencadangkan CKP itu banyak. Ya, sehingga kalaupun bertumbuhnya nggak bisa sesuai dengan target. Ya, maka wajar ya, semacam BRI, Mandiri, BNI turun drastis itu sangat wajar ya, dan harusnya senang sih ya, karena udah pada mulai fair value-nya ya. Sampai detik ini saya lihat BRI udah 4.500, berarti sudah di bawah fair value yang saya hitung yaitu 4.700. Terus kemudian Mandiri ya udah tembus 5.800-an ke bawah, itu sudah di bawah fair value yang saya hitung yaitu 5.900. Ya, jadi kalau misalnya mau beli BRI atau Mandiri dan rencananya itu menahannya sampai 3 tahun, 5 tahun ke depan sambil menikmati dividen, ya itu bisa balik lah, bisa balik ke ATH atau bahkan bisa bisa nembus ATH lagi. Ya itu kalau mau sabar ya, jadi investor sabar ya. Kalau nggak mau jadi investor sabar ya, ya main-main aja di saham-saham gorengan gitu ya. Ya itu terserah Anda soalnya ya. Oke, ya. Jadi intinya ya, kalau kita mau bertanya kapan reksadana Indonesia akan bangkit, ya jawabannya adalah ya nunggu nanti suku bunganya gimana gitu loh. Ya, karena kebijakan suku bunga acuan kita BI rate yang sudah 6,25% ini, ya itu tinggi banget sebenarnya dan udah nggak sehat sebenarnya. Ya, itu kan dipengaruhi oleh kebijakan The Fed sendiri. Ya, The Fed yang menaikkan atau menurunkan Fed rate-nya, ya suku bunga acuannya. Nah, harusnya ya kita berdoanya tingkat inflasinya Amerika bisa turun sampai di bawah targetnya The Fed sendiri, ya di bawah 2%. Tapi sekarang masih 3%, tapi mau ke arah 2% sih gitu. Ya kalau saya perkirakan ya pertengahan tahun sih ya, pertengahan tahun karena sekitar Juli apa sekitar Agustus atau September lah. Ya itu kalau kita lihat dari Fed Watch ya itu kemungkinan besar banyak banyak ahli itu ngomong bahwa sekitar Agustus sampai September itu bakalan turun suku bunga the Fed rate. Dan biasanya Bank Indonesia itu akan ikut-ikutan menurunkan suku bunganya ya itu sebulan setelahnya. Itu polanya seperti itu. Jadi September Oktober. Ya intinya anggap aja tahun ini adalah tahun akumulasi ya. Jadi menurut menurut saya kalau Anda memang investor jangka panjang ya jangan takut ya, jangan takut terhadap penurunan ini, anggap aja ini kesempatan akumulasi. Karena nanti kalau misalnya kondisi sudah kembali normal lagi, suku bunga mulai turun lagi, ya bank-bank yang kelak juga akan mereda masalahnya tahun depan, ya itu juga akan mendapatkan kelegaan likuiditas juga untuk bertumbuh. Itu. Kemudian BNI AM akan menunjukkan RD luar negeri. Ini kalau saya sih ini ya, saya sangat menyambut ya, sangat menyambut positif ya karena eh, ujung-ujungnya kalau saya lihat ya itu pergerakan indeks IHSG kita sendiri itu nggak sehat sebenarnya gitu loh karena seolah-olah tuh kayak dipaksa supaya nggak bisa turun gitu loh ya kalau di sini kan kita kan ditopang sama bank-bank besar itu ya kan harusnya turun indeks kita di bawah 7.000 tapi ini seolah kayak dipaksa nggak boleh turun gitu di 7.000 akhirnya mengandalkan itu hype-hype ya yang tanda kutip sebenarnya secara fundamental tuh antara kemahalan atau memang sebenarnya memang kok aneh banget gitu loh bisa naik gitu loh ya seperti itu ya nah oleh karena itu saya sih pengennya ya kalau misalnya ada aset manajemen lokal kita ya yang menawarkan reksadana indeks bukan reksadana saham loh ya kalau reksadana saham itu sudah banyak sebenarnya ya reksadana saham luar negeri tapi kalau misalnya reksadana indeks luar negeri saya harapnya mungkin BNI AM bisa ini ya mirroring indeks S&P 500 ya karena beberapa perusahaan aset manajemen ya seperti BlackRock, Vanguard ya sampai yang kecil-kecil yang kita nggak tahu namanya di Amerika Serikat itu mereka kan ini acuannya S&P 500 dan itu pasti bisa ngalahin IHSG gitu paling nggak gitu. Ya jadi segoblok-gobloknya kita investasi kita nggak bisa investasi di IHSG harusnya kita bisa investasi di S&P 500 itu pasti akan lebih menguntungkan. Plus karena kita investasi dalam dolar, sementara takdirnya rupiah akan terus melemah terhadap dolar ya, cepat atau lambat, kita double double untung gitu lah istilahnya. Dan ini cocok banget untuk perencanaan keuangan ya, terutama perencanaan pensiun. Ya, cuma yang saya nantikan gini, apakah BNI AM itu kalau kelak ya, ini katanya diupayakan tersedia di akhir tahun 2024 atau mungkin di awal tahun 2025 ini. Anggap aja ini S&P 500 lah, ya
Kalau kita ngomongin eh, modal awal itu saya khawatirnya ya, karena saya tahunya itu minimal itu 10.000 US dollar. Ya, kalau sekarang dengan kurs sekarang berarti 160 sampai 165 juta berarti untuk modal awalnya. Itu kalau reksadana saham ya, reksadana saham luar negeri yang saya tahu dan sudah ada di Indonesia itu dalam US dollar. Nah, saya harapannya ya yang murah-murah dikit lah. Jangan 10.000 dolar ya. Itu kayak aduh, itu ngeri ya. Ya 1.000 dolar tolonglah ya. Mungkin 1.000 dolar bisa lah. Kalau 1.000 dolar ya paling ya 16,5 juta atau 16 juta gitu untuk bisa memiliki saham-saham gertongan ya seperti Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, terus apapun lah, you name it lah. Kan kebanyakan S&P 500 kan sekarang saham-saham teknologi. Sementara kan Amerika kan identik dengan saham teknologi. Itu it's not bad deal lah istilahnya kalau mau diinvestasikan secara jangka panjang gitu. Daripada bergantung pada ISG yang kadang-kadang indeksnya nggak jelas gimana caranya gini terus kemudian diusahakan supaya nggak jebol 7.000 dengan cara aneh-aneh terus nge-push up rank saham-saham itu sebenarnya ini sih banyak didiskusikan sih di kita sih. Dalam artian ya kalau bisa cuan dari situ ya oke lah nggak apa-apa, tapi kok caranya nggak etis lah. Kalau cara nggak etis kayak gini kan makin bikin ngeri orang-orang luar negeri buat invest di Indonesia gitu loh. Ya, bahkan saya curiga sendiri mungkin BRI, Mandiri dan lain sebagainya itu nggak kunjung naik ya, atau terus turun gara-gara orang pada takut orang luar negeri gitu. Kok pasar saham kita jadi kayak gini gitu, ya. Nah, terus kemudian ini sebenarnya saya masukkan ini juga karena terkait dengan request teman sih ya. Bukan teman juga sih, alumni ya, alumni SMA saya yang kebetulan itu pemilik DPR di Semarang, ya, gede, ya DPR-nya gede, cukup gede, ya. Itu karena ini awalnya saya sudah tahu isu ini sejak awal tahun ini ya, karena makanya kan waktu itu diskusi sama saya diundang ke sana terkait dengan kemungkinan BPR bisa invest di reksadana atau BPR bisa IPO ya, karena sekarang baru dimatang ini sama OJK ini. Jadi kelak ya mungkin kita ya setahun 2 tahun ke depan mungkin ya harapannya kita nggak hanya beli BRI, BCA atau Bank Jatim ya atau Bank Jawa Barat gitu ya, tapi kita sekarang itu sudah bisa beli saham BPR ya dan BPR syariah ya seperti itu. Nah, ini coba ya kita tinjau lebih lanjut. Cuma yang saya mau sarankan di sini begini, BPR itu high risk ya. Jadi NPL-nya juga akan lebih tinggi, 2 kali lipat ketimbang bank-bank seperti BRI. BRI itu kan NPL-nya lumayan agak tinggi ya, 3%-an kan ya. Tapi kalau BPR itu normal loh, kalau 2 sampai 3 kali lipatnya BRI. Gitu. Ya, bahkan 4 kali lipat pun masih dianggap normal karena berurusan dengan harga macet orang-orang yang kadang-kadang unbankable gitu. Ya, jadi high risk high return. Nah, kemungkinan kalaupun bisa IPO jadi saham, saya itu nggak terlalu yakin ini bisa jadi sumber dividen for living ya. Kayak para investor BCTM dan BCBR ya, yang selalu menganggap bahwa dua saham ini adalah dividen for living ya. More purely karena fakta bahwa PNS itu, ya PNS daerah ya terutama ya, itu kan disuruh buka kan di situ terus. Ya, Bank Jateng, Bank Jawa Timur, Bank Jawa Barat, ya, dan kemudian kalau mau kredit atau kur ya dipaksanya di situ juga gitu loh. Ya, dalam arti nggak ngapa-ngapain sumber duit tidak terjamin selama belanja daerah dan belanja pemerintah tetap kencang gitu loh. Ya, kalau di bank-bank semacam ini. Tapi kalau BPR gimana gitu loh. Ya, menurut saya ini kalaupun IPO paling jadi papan akselerasi paling. Ya, papan akselerasi yang kemudian ya sering jadi stock pick grup premium saham itu ya. Itu kemungkinan begitu sih. Ya, kita nantikan aja lah. Bener nggak nih BPR bisa IPO ya tahun depan atau 2 tahun lagi gitu ya. Ya, dan mudah-mudahan juga ya teman saya yang mungkin nonton video ini ya semoga persiapan IPO-nya lancar lah ya Pak ya. Saya doakan sukses ya kalau mau IPO. Oke, terus OPPM ya, Okibook dan Papermint itu mengundur jadwal penerbitan obligasi. Sebenarnya dari segi berita nggak penting-penting amat sebenarnya sih ya, karena tidak dijelaskan betul alasannya. Cuma kalau di sini dijelaskan cuma mundur 2 hari aja sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Cuma saya memasukkan ini dalam weekly market update saya karena gini, secara keilmuan, ya, secara keilmuan, terutama dari segi ilmu kebijakan
manajemen keuangan, yaitu kebijakan pendanaan ya. Penundaan penerbitan obligasi juga sering dibahas juga di kelas-kelas sebenarnya, ya kelas-kelas di kampus-kampus yang top ya. Bahwa coba kamu jelaskan ya kenapa kok perusahaan itu bisa menunda penerbitan obligasi meskipun butuh banget pendanaan dari obligasi. Ya, alasan klasiknya adalah karena suku bunganya, ya suku bunga acuan yang dijadikan sebagai acuan menentukan kuponnya atau imbal hasilnya kalau suku ya itu sedang tinggi banget. Ya, ya kita tahu sendiri lah. Dulu kita sudah pernah di warning ya tahun 2022 sebenarnya akhir itu kalau kalau sampai Bank Indonesia itu suku bunganya 6% atau bahkan di atas 6% ya suku bunga acuannya itu sebenarnya gawat banget dan kita sudah way past that point ya jadi ya itu ya tergantung sudut pandangnya bagaimana tapi ya kalau sudut pandang pesimis bahwa ya ini tahun ke-8 sebenarnya 24 25 tahun ke-8 terus kita way past to the point lah ya moga-moga kita bisa return ya mudah-mudahan kita bisa mencapai point of return jangan sampai point of no return nih ya nah kadang-kadang juga gini karena kalau suku bunga acuannya semakin tinggi berarti kan sebuah perusahaan kalau menawarkan tingkat kupon suku bunga yang menarik, itu kan pasti harus lebih tinggi juga dari itu kan. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang meskipun investment grade ya di atas triple B ya, misalnya single A, double A, ya triple A. Tapi untuk menarik minat supaya orang-orang old money, old money yang kebanyakan punya duit itu tidak apa nyalur ke deposito itu doang, ya, tapi ke obligasi itu kan paling nggak ya 1% di atas suku bunga BPR ya atau 1% atau 2% 3% di atas suku bunga BPR biasanya ya terutama yang OPPM ini ya sebelum 6% pun dia tuh tahun lalu aja sudah nawarin yang seri B seri C ya seri B seri C itu udah 10-11% loh per tahun loh gila itu ya itu nyaris 2 kali lipat dari suku bunga acuan. Jadi resikonya 2 kali lipat gitu loh. Masih layak investasi, iya sih masih layak, cuma mepet pinggir jurang gitu loh. Ya, even saya pun juga ngomong ya di video saya yang bahas Oke dan Paper juga ya, yang obligasi yang tahun lalu itu, eh, jangan ngambil 5 tahun, beneran deh. Ya, kalau misalnya Anda tuh rakus-rakus amat, ya jangan ngambil yang 5 tahun, ambil 3 tahun. Ya, meminimalisir resiko masalah gitulah. Ya, kalau bisa setahun ya, kalau nggak bisa setahun 3 tahun aja. Kenapa ya? Kayak karena gini ya, gelagatnya aja sudah menunjukkan nggak enak bahwa suku bunga sekarang nggak enak sebenarnya untuk jadi utang gitu ya, terutama untuk korporasi ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin kredit juga, kita lihat rapor kuartal sekarang deh ya, atau bulan April kemarin ya, itu rapornya bagus loh ya. Jadi ini bisa jadi sentimen positif emiten perbankan sebenarnya kalau ngerti fundamental. Ya, harga saham boleh turun, tapi fundamental membaik. Ya, penyaluran kredit perbankan kian melaju. Ya, pertumbuhan kredit per April itu sebesar 13,09% secara tahunan. Ya, dan ini lebih baik daripada bulan sebelumnya. Pada Maret itu pertumbuhan kreditnya di kisaran 12,4%. Jadi skala pertumbuhannya itu semakin baik, bukan tetap. Ya, dan yang lebih penting lagi adalah meskipun masing-masing bank punya masalah di CKPN yang terlalu gede yang menyebabkan laba sekarang itu tergerus banget ya, ya. Tapi seenggaknya dari segi penjualannya atau kreditnya itu sudah di atas guidance dari Bank Indonesia sendiri. Karena Bank Indonesia sendiri kan punya guidance yang saya juga pernah cerita di apa namanya di video saya sebelumnya tentang bank itu bahwa eh, targetnya itu sekitar 9-10%. Ya. Waktu itu yang menyanggupi, bukan menyanggupi ya, waktu itu yang yakin bahwa target tercapai itu adalah BCA, Mandiri, dan BRI. Sementara BNI justru menargetkan di bawahnya guidance Bank Indonesia. Ya, tapi itu dari segi pertumbuhan kredit ya, penjualan top line bukan downline. Kalau downline itu pasti terganggu gara-gara CKPN pasti. Ya, jadi anggap aja ini adalah modal untuk bisa melengking ke atas lagi tahun depan, tahun 2025. Ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, ternyata kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumsi itu masing-masing tumbuh. Ya.
Dan itu pun masih di atas guidance-nya Bank Indonesia sebenarnya. Pembiayaan syariah juga tumbuh tinggi, kredit UMKM tumbuh sebesar 7. Ini yang mungkin yang mengkhawatirkan UMKM ya, karena satu digit ya. Ini sebenarnya agak bertumbuh sih bertumbuh, cuma nggak sesuai dengan guidance gitu. Jadi saya harap ini sih ya suku bunga segera turun ya, biar apa UMKM yang merasa keberatan ya dengan apa suku bunga kreditnya itu bisa mengalami relaksasi juga dari segi ini apa namanya kreditnya ya. Nah ini juga ya tambahan lagi BRI dan BCA dan suku bunga acuan ya. Dalam artian di sini intinya begini, BRI dan BCA itu tumbuh 2 digit ya dari segi penyaluran kredit UMKM ya selama sorry selama April lah ya, selama April. Cuma BRI dan BCA itu belum ada rencana untuk menaikkan suku bunga. Suku bunga di sini dalam berita ini itu maksudnya adalah suku bunga kredit ya, ya karena mereka sadar lah ya, BCA dan BRI sadar bahwa nggak mungkin di ekonomi seperti ini mau apa ya, mau make cuan ya, make profit dengan cara menaikkan suku kredit itu nggak bisa, itu bakal menekan para kreditur terutama para UMKM ya yang sekarang juga makin susah ya, sehingga mereka pasti akan menekankan pada efisiensi ya dan casa ya, terutama casa karena kalau saya lihat ya BCA sama BRI itu casanya juga masih di atas standar bagus ya, artinya mereka memang tidak ada ketergesa-gesaan untuk make profit lebih tinggi lagi ya. Menarik ya ini BRI dan BCA ini. Saya nggak menemukan Mandiri dan BNI untuk minggu ini ya. Siapa tahu mungkin Mandiri dan BNI minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Oke, terus kris ya. Ini terkait dengan kris juga. Ini terjadi pergeseran ya budaya ya, bahwa dulu kan kalau orang bayar apa-apa kan gesek ATM ya, atau mungkin gesek di kartu debit, kartu kredit ya. Itu kita lihat di sini sekarang makin banyak pakai kris ya. Ya, makin banyak pakai kris. Jadi kalau secara year on year ya dibandingkan tahun lalu pada bulan April itu tumbuh hampir 2 kali lipat loh penggunanya loh. Ya, itu memang terjadi pergeseran ya. Nah, sementara pembayaran menggunakan kartu ATM atau debit itu turun sebesar 12,49%. Nah, mungkin yang pakai ATM debit ini orang-orang tua ya, old generation ya. Sementara kita yang lebih sering ya bawa HP ketimbang dompet ya. Itu pasti akan menanyakan ada kris nggak Mbak, ada kris nggak Mas, seperti itu. Nah, ini harusnya kalau misalnya ada merchant atau bank-bank yang bisa memanfaatkan ini ya untuk apa namanya bukan fee based transaction ya, fee based transaction itu bisa dimanfaatkan ya. Ya. Nah, cuma gini sih yang mau saya sharing juga ya, bahwa mungkin belum banyak yang tahu ya sobat cerdas bahwa ada satu cara di mana kita kalau bayar ya, entah itu bayar untuk makan di warung Padang ya, atau mungkin untuk jajan di pinggir jalan atau jajan kekinian di booth apa yang ada krisnya itu, kalau kita bayar pakai kris di sebuah aplikasi, kita itu bisa dapat saham gratis nih. Ya, saham gratis ya, cuma 0,1% lah cashbacknya dalam bentuk saham, tapi ya lumayan lah daripada nggak dapat cashback sama sekali gitu. Ya, dan menurut kamu menarik nggak nih kira-kira nih untuk dibahas nih? Ya, bagaimana cara menggunakan Kris untuk memperoleh saham secara gratis? Ya, tulis di kolom komentar ya. Kalau tertarik, nanti mungkin saya akan jadikan sebagai konten juga. Nah, kemudian untuk cyber security banking ya, ini Bank BTN, BRI, dan Mandiri katanya sudah melakukan penguatan cyber security. Cuma ya seperti kita ketahui lah ya, masih banyak penipuan-penipuan yang menggunakan WA yang dengan apa dengan apk itu, yang kalian yang ngerti pasti ngerti lah itu penipuan. Tapi kan banyak sekali orang tua kita yang gaptek ya, itu gampang sekali kena tipu, kena phishing ya kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya gini lah untuk bank-bank ya, tolong dalam edukasi kepada people-nya itu sepertinya nggak cukup kalau ini ya melakukan pesan-pesan yang umum gitu loh ya, lewat WA atau bagaimana, karena kalau mengandalkan WA itu bisa aja kan nomornya kan ganti-ganti gitu loh, orang-orang kan seringkali ganti-ganti nomor untuk paket internet yang baru. Biasanya yang sering ketipu itu kan orang-orang miskin gitu ya, orang miskin yang punya kecenderungan ganti-ganti nomor. Coba tolonglah pakai cara apa lagi ya, meskipun cyber security-nya diperkuat, tolong juga edukasi juga lah ya,
Diperketat juga edukasi untuk orang-orang nasabah-nasabah kalian ya yang punya uang gede sampai dengan uang kecil gitu loh. Ya, karena kalau misalnya orang kecil pun terkena tipu, sementara yang salah bukan Anda tapi yang salah dia karena nggak ngerti apa teknologi, tetap yang salah Anda gitu para bank. Ya, ya netizen gitu sih gitu soalnya. Dan itu kalau misalnya nama baik Anda lebih jelek, ya itu memungkinkan para bank-bank kecil yang menjadi calon kompetitor Anda itu untuk memanfaatkan gitu. Sehingga daripada ke sana mending ke tempat saya aja, itu kan bisa aja. Gitu ya. Jadi itu tentang cyber security. Mudah-mudahan kita semua semakin aman ya. Tidak ada yang lebih tertipu, tidak ada yang meskipun sengaja ataupun tidak sengaja ya. Kita doakan sama-sama. Terus ini ya ada OJK cabut izin usaha BPR Jepara Arta. Ya, jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah nabung atau deposito BPR itu antara aman dan tidak aman ya. Saya perlu sampaikan karena BPR itu bagaimanapun juga adalah bank kecil ya. Dan tidak semua orang tahu bagaimana caranya ngecek apakah BPR ini aman atau tidak. Ya, kalau Anda tahu caranya, bisa klik laporan keuangannya, Anda tahu BPR ini aman apa enggak, sehingga Anda merasa nyaman enggak deposito di situ. Ya, tapi buat yang nggak tahu, siap-siap sewaktu-waktu BPR Anda itu tiba-tiba masuk ke status pengawasan, predigatnya tidak sehat. Ya, dan ini sudah cabut izin usaha nih, ya. Nah, kalau dari OJK sendiri sih katanya menghimbau ya supaya nasabahnya tetap tenang ya. Karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini pun juga bisa dicek ya dalam artinya begini. Kata-kata ini itu sebenarnya agak tricky ya karena nggak semua orang tahu ya cara cari apa rate yang jadi acuan tuh gimana. Taunya dijamin LPS, tapi yang kadang orang nggak tahu adalah ini loh ya tingkat bunga penjaminan. Ini diupdate setiap bulan. Jadi tolong kalau misalnya Anda nabung di bank, ya bank apapun ataupun bank BPR atau deposito, tolong cek ya, tolong dicek dulu tingkat bunga penjaminan untuk bulan ini berapa. Kalau misalnya di BPR ya, ini 6,75%. Ini tuh anggap aja di atas paling maksimal gitu loh. Ya, kalau BPR di sekitar rumah saya, di sekitar tempat kerja saya, itu saya tahunya itu ya bahkan 6% aja jarang gitu. Ya, kebanyakan 5,75, 6%. Jarang di sekitar saya yang 6,75%. Tapi kalau misalnya Anda ya, ditawari sama orang deposito 6,75% atau bahkan di atasnya 6,75%, itu Anda benar-benar harus pikir ulang atau bahkan langsung tolak gitu. Ya, karena berarti ada apa-apa bagi sama BPR-nya gitu loh. Apalagi berani nawarin di atas 6,75%. Atau menawarkan deposito 6,75% dengan tenor jatuh tempo berapapun ya, berapa bulan pun, terus ditambahin cashback. Ya, itu adalah red flag. Itu ciri-ciri bank yang bermasalah, BPR yang bermasalah. Karena cashback-nya itu sendiri sebenarnya kayak ini, iming-iming yang kalau diuangkan itu bisa saja menjadi 7%. Setara dengan 7% rate-nya, atau bahkan setara dengan 7,25%. Dan itu sudah tidak dalam range penjaminan. So be careful. Ya, hati-hati. Ya, ini saya tekankan berkali-kali, ini pengetahuan paling basic. Tapi banyak sekali yang nggak tahu dan akhirnya ambrol di BPR. Ya, ini. Oke, nah perkara dengan kalau misalnya ada yang dicabut izin usahanya atau bangkrut itu apakah LPS beneran selama ini bisa menjaminnya, bisa melunasinya? Nah ini intinya adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau misalnya Anda tetap aja ya, Anda itu di BPR yang ngasih di atas 6,75% atau ekuivalensinya yang ujung-ujungnya sama aja di atas 6,75%, bye-bye ya, Anda sudah di ranah yang tidak aman. Sewaktu-waktu bangkrut, Anda bisa sewaktu-waktu juga hilang duitnya dan LPS tidak akan jamin. Makanya selama ini ya kalau saya lihat di laporannya LPS itu semuanya bagus. 99% kasus bisa ditangani. Nah sekarang 1%-nya apa itu? Yaitu 1%-nya adalah BPR-nya itu ngasih bunga pinjaman yang di atas bunga LPS. Nah itu dianggap sebagai kasus yang tidak terselesaikan dengan baik.
Ya, seperti itu. Ya, so stay safe ya untuk yang hobi nabung di BPR ya. Nah, terus ini ya terkait dengan pay letter ya. Pay letter itu kan lagi naik daun juga nih ya, kontroversi ya. Bahwa pay letter itu bisnisnya ternyata sepertinya memburikan ya. Karena bank-bank seperti Mandiri dan BCA itu juga sudah mengeluarkan layanan pay letter ya. Nah, saya nggak tahu kalau Mandiri ya. BCA sih sudah ada juga sih, sudah ada ya. Ah, nah, saya nggak punya rekening bank Mandiri. Mungkin yang punya rekening bank Mandiri coba ya cerita kalau misalnya sudah tahu ada layanan pay letter, kalau BCA ada, ya sudah ada. Ya, nah ini kalau menurut saya ya ini sebenarnya saya punya dua pandangan sih ya. Pandangan sebagai seorang kapitalis dengan pandangan seorang manusia ya. Kalau saya sebagai seorang kapitalis yang punya saham Mandiri dan BCA, saya senang gitu. Karena ya seperti yang disebutkan oleh ini ya, Akulaku Finance di sini ya, bahwa pasar pay later itu masih besar ya. Ditambah perusahaan yang bergerak di bidang pay later juga belum banyak ya, kayak gitu. Nah, biasanya sih ini ya, kalau saya sih dari tahun 2021 aja deh. Dulu waktu public expose Bank BRI yang apa mereka tuh berusaha untuk right issue ya, right issue untuk bisa nyaplok Pegadaian dan PNM. Ya, mereka menjelaskan di sana bahwa pangsa pasar untuk yang mikro aja ya, mikro people itu dan unbankable itu meskipun sudah digabung sama BRI, PNM, Pegadaian dan para lintah darat itu serta para pinjol dan pay later ini itu masih tergarapnya baru 50%. 50%-nya belum tergarap. Nah, padahal itu sudah berlangsung berapa lama coba itu? BRI, BCA, Mandiri dari Indonesia berapa lama? Ratusan tahun, apalagi kalau BRI. Ya, atau anggap aja sama dengan Mandiri lah tahun 2000-an ya, 2005-an. Ya, masih ada 20 tahun untuk bisa menutupi potensi pasar yang diukur pada tahun 2021. Itu dari si kapitalisme bagus gitu ya. Artinya nanti Mandiri, BCA, dan mungkin kelak Bank BRI dan Bank BNI ada pay letternya sendiri. Ya menurut saya ya bagus sebagai pemilik sahamnya gitu ya. Tapi sebagai orang ya ngeri ya. Orang jadi mulai terbiasa dengan pay letter gitu loh. Ya nggak bisa kartu kredit sekarang jadinya pay letter. Wah, nanti jadi kayak Amerika loh nanti loh kita Indonesia loh ya. Karena di Amerika itu yang namanya pay letter atau kartu kredit itu sebuah budaya ya. Dia bahkan saya lupa ya di podcastnya Pak Benix atau Guru Gembul ya. Kayak pernah cerita ya bahwa di Amerika itu sendiri orang punya 10 apa 20 kartu kredit itu normal. Gila loh. Kita mau dibikin kayak Amerika ini. Jadi, aduh amit-amit ya. Jadi paling enggak saya sarankan gini aja deh untuk sobat cendekia sekalian ya, ambil baik-baiknya aja lah ya. Kalau kalian yakin sebagai seorang investor saham di sini, ya ada ambil di sinilah. Kalau nggak yakin, nggak cari ya ambil aja kayak BSI ya atau bentar lagi Bank Muamalah juga mau IPO kan, siapa tahu Anda bisa beli sahamnya. Ya, cuma kalau misalnya sebagai orang ya tolong amit-amit jangan ini ya, jangan terjebak di pay letter ya. Karena pay letter itu kan sejatinya sama dengan kartu kredit ya. Lu dapat barang duluan, tapi kamu dipaksa untuk berpikir bahwa nanti bayar bisa, bayar nanti bisa gitu loh. Ya, ya paling enggak aktifkan auto ini ya, auto debit ya. Kalau kartu kredit kan ada auto debit ya. Saya nggak tahu kalau pay letter itu ada auto auto bayar atau gimana, saya nggak tahu. Ya, tolong mungkin sobat cendekia sekalian yang pernah pakai pay letter, itu mungkin bisa ceritain dong ya gimana caranya pakai pay letter. Karena saya nggak pernah pakai pay letter. Ya, paling pol kartu kredit ya buat itu pun buat dagang ya buat dagang gitu. Oke, yuk bisa sharing ke saya. Terus ini ada OJK berikan literasi keuangan ya. Ini sebenarnya kalau dari segi berita saja itu bagus gitu loh. Karena kita literasi keuangannya masih masih parah banget gitu ya. Sobat cendekia sekalian, kita masih parah banget. Hanya untuk sekedar tahu yang namanya prioritas keinginan kebutuhan, bagaimana caranya mengatur dana darurat, itu sendiri tuh masih jelek. Jadi kita sudah terpapar produk-produk perbankan ya, tapi kita literasinya itu makin lama tuh makin ini loh, makin gapnya makin tinggi. Jadi jangan bangga kalau kamu punya produk perbankan, kalau utekmu aja masih nol gitu loh. Ya, kalau nggak salah literasi keuangannya aja belum sampai 40, belum sampai 50% loh. Itu pun literasi keuangan perbankan. Ya, nah coba yang lain.
tahu nggak caranya milih asuransi? Tahu nggak caranya investasi saham di mana? Tahu nggak caranya investasi reksadana di mana? Tahu nggak bagaimana caranya supaya nggak ketipu oleh orang-orang yang mencatut nama legal? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, Barisa Bibit pun sudah dicat namanya oleh para penipu yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Ya itu aja pasti pada nggak tahu. Dan ketika saya baca berita ini nih, lihat ya, ternyata ini adalah kegiatan training of trainers. Jadi ini ceritanya OJK itu melatih para guru SD atau madrasah secara nasional untuk menjadi pelatih atau ngajari orang lain atau bahkan anak didiknya, murid-muridnya. Bagaimana caranya ya ngatur keuangan gitu loh. Nah, cuma kalau saya lihat di sini juga saya baca sampai habis tuh. Ternyata yang dilatih ini kalau saya pakai asumsi ini aja ya. Ternyata yang dilatih itu cuma gimana caranya memilih skala prioritas, keinginan kebutuhan. Aduh, ini parah sih ini. Ya, jujur ya, ini OJK ya, ini saya sampaikan, guru SD dan MI nggak cukup. Satu, ya. Guru SMP, SMA, even dosen sekalipun lah. Kalau ngadain kegiatan lain itu yang benar gitu loh. Ya, dalam artian nggak cukup hanya sekedar ngomongin sesuatu yang kamu bisa lihat di Google. Ya, arti kan berarti kan ya kalau bisa dilihat di Google ya para guru itu tinggal diajari caranya melakukan desk research dengan Google kan terkait dengan literasi keuangan gitu loh. Ya, tapi yang perlu disiapkan kan bukan sekedar keterlibatan pengelolaan keuangan pribadi doang. Bagaimana memanfaatkan bank, bagaimana memanfaatkan pasar modal, bagaimana memanfaatkan asuransi. Ya, terutama yang pasar modal nanti cek sendirilah ya. Itu apa ya? Saya pernah lihat ya, kalau saya di-share juga sama Bang Irwan ya, Bang Irwan atau Pak Guru Gembul ya. Saya lupa itu. Jadi apa literasi pasar modal kita. Pasar modal ya yang di saham reksadana obligasi. Ya, itu turun loh. Jadi orang udah ngerti caranya nabung dari tahun ke tahun naik ya. Keterlibatan di asuransi, mulai ngerti asuransi, oke lah naik. Tapi ketika di investasi itu makin jeblok loh itu. Bahkan ketika orang investasi saham ditanya saham itu apa, itu nggak tahu gitu loh. Mereka pikir itu tempat judi gitu loh. Ya, tempat saham-saham gorengan gitu loh. Untuk bisa cepat kaya. Tahu dividen nggak tahu. Tahu cara jual beli saham nggak tahu. Saya tahunya cuma titip temen. Wah, ya itu parah sih gitu. Tolonglah ya OJK tolong. Saya minta tolong banget pada OJK. Kalau bikin ya edukasi edukasi literasi keuangan kayak gini tuh modelnya jangan modelnya kayak seperti pengguguran tugas gitu loh. Dalam arti kamu punya target kegiatan kayak gini-gini dilaksanakan udah selesai. Monitoringnya gimana monitoringnya gitu loh. Ya. Kalau misalnya ya Anda tidak punya tenaga lapangan yang cukup, Anda kan bisa kerjasama dengan banyak pihak yang kompeten. Dosen-dosen misalnya yang memang jago ya literasi keuangan atau pasar modal atau kerjasama dengan ya kita kita ini para CFP banyak loh nih lulusan CFP yang di Indonesia itu nggak kerja sebagai CFP hanya sebagai belajar aja untuk ilmunya aja tapi mereka nggak kepake ya itu terus negara ngapain mendorong kita jadi kompeten tapi nggak pernah dipakai gitu loh ya ini mohon maaf ya saya sedikit curhat sedikit ya sedikit emosi juga ya karena meskipun sudah kompeten sudah berlisensi tapi kita susah ya kita nggak diberdayakan sama pemerintah padahal di Amerika sekalipun yang namanya perencana keuangan seperti saya itu levelnya udah seperti klinik-klinik umum gitu loh yang BPJS kesehatan ya kan sobat cendekia sekarang tahu kan ya kalau punya BPJS kesehatan kan sudah diassign sama klinik-klinik tertentu ya dekat domisili kalian kan ya nah itu CFP di Amerika di Eropa itu levelnya udah seperti klinik gitu loh ya lulusannya banyak sekali dan lulusannya juga diperkerjakan oleh negara atau bahkan oleh swasta dan itu banyak banget. Jadi kalau di Indonesia mungkin masih baru ya, masih baru ada apa namanya ada sebuah kebiasaan yang baik di bidang kesehatan ya. Dalam artian sakit dikit ke BPJS ya, klinik BPJS. Harapan saya adalah di masa depan orang ketika bingung keuangannya harus gimana, mereka tuh nggak tanya teman gitu loh.
nggak tanya teman, nggak tanya siapapun yang kadang-kadang juga nggak ngerti gitu loh harus gimana. Tapi tanya ke para CFP yang sudah terklinikkan gitu loh, yang sudah terorganisir oleh negara. Nah ini yang saya harapkan dari OJK dan pemerintah. Ya, even saya pun bahkan punya ide gila ya bahwa next time pemilu nanti mungkin saya masuk DPP ya. Saya daftar diri sebagai DPP yang pokoknya intinya tujuan saya satu jadi DPP ya. Paling enggak untuk daerah saya Semarang atau Jawa Tengah ya. Itu namanya sistem financial planner ya. Itu ada di setiap kecamatan. Ya, setiap kecamatan wajib ada paling enggak 1 sampai 2 CFP, itu juga harus ada pendanaannya oleh APBD ya, sehingga profesi CFP ya siapapun yang punya itu bisa punya peran gitu loh, dan orang-orang ya, orang-orang desa, orang-orang kota yang ada di kecamatan atau kelurahan itu bisa memanfaatkannya. Itu baru namanya edukasi literasi keuangan yang benar, nggak cuma ditekel sendirian sama OJK. Berarti dalam hal ini berarti kan masih jelek kan menurut saya. Ya menurut kalian gimana, masih jelek nggak apa pendelegasian apa tugas tanggung jawab pemerintahnya terkait dengan edukasi literasi keuangan? Ya, atau mungkin kalian mau berkeluh kesah juga, silakan tulis di kolom komentar juga ya terkait dengan OJK-nya gini-gini gitu ya. Terus UKT dan P2P lending ya. Ngomongin UKT ini kan lagi hot-hotnya ya. Cuma ini nggak akan saya bahas tentang UKT-nya lebih dalam ya. Tapi gini, eh, ada sebuah ancaman baru bahwa selain UKT itu disolusikan oleh pinjol, kalian para sobat cedik yang masih muda itu juga ada ancaman baru, yaitu bahwa kelak nanti P2P lending juga akan masuk ke ranah UKT juga ya. Nah, kalau pinjol sama P2P lending sebenarnya ujungnya sama sih ya. Ini ngutangin ya, ngutangin kalian untuk bisa kuliah gitu ya, bisa masuk kuliah dan sebagainya seperti itu. Ya, nah, tapi intinya ya ya inilah ya, saya pikir ini apa saya perlu masukkan di weekly market update supaya kalian berhati-hati ya. Artinya kalaupun misalnya P2P lendingnya itu jadi masuk dan kalian benar-benar butuh untuk ngutang di fintech P2P lending, pastikan P2P lendingnya itu beneran P2P lending yang legal ya, jangan yang ilegal ya. Ya, seperti itu. Ya, kalaupun legal pun juga cari yang rate-nya rendah-rendah lah. Ya, karena saya tahu ada juga ini ya, karena di sini kan P2P Lending juga sebenarnya sudah ada penyaluran 11,38 miliar ya per Maret 2024 itu untuk pendidikan. Dan saya tahu ada beberapa fintech yang apa nggak cuma ngutangin para UMKM, tapi juga bukan ngutangin ya, tapi kayak seperti mendanai sih, mendanai bukan ngutang. Jadi kayak mempertemukan antara orang yang butuh dana dengan orang yang punya dana lebih. Ya, tapi bukan bentuk saham, dalam bentuk utang. Ya, mempertemukan debitur dan kreditur. Kayak bank lah istilahnya begitu, cuma bentuknya fintech itu. Dan persetujuannya berdasarkan persetujuan ya antar orang per orang gitu. Nah, ada juga saya pernah lihat dulu waktu tahun 2019 atau tahun 2015 saya waktu awal-awal saya jadi dosen itu pun juga sudah ada satu atau dua aplikasi yang waktu itu bunganya eh, 10 apa 9% kalau nggak salah. Ya 10 atau 9% dalam tahunan ya, tapi di situ kan bukan bunga efektif ya, masih bunga nominal. Ada orang yang untuk mahasiswa, dia mahasiswa waktu itu. Ada orang yang ngutang kalau nggak salah 10 juta untuk UKT juga sebenarnya, UKT juga waktu itu. Ya, itu 9%, ya terus lunas sih. Kalau dilihat dari sejarahnya itu memang lunas. Ya, itu mungkin coba cari ya, coba cari apa P2P lending yang kalau bisa ya bunga kreditnya itu lebih rendah daripada bank-bank lah. Saya yakin bisa lah untuk solusi lain untuk pinjol. Tapi ya amit-amit ya. Mohon maaf istilahnya kayak saya sebagai orang pun juga pengennya ya sobat cerdas kan nggak ngutang ya. Nggak ngutang untuk apa namanya untuk UKT sekalipun yang katanya produktif ya. Ya. Nah, terus kemudian terkait kita bilang juga slick ya. Jadi hati-hati nanti ya. Slick dalam artian slick itu kan pada dasarnya seperti rapor kalian gitu ya. Rapor kalian dalam eh, kredit ya. Entah apa sering gagal bayar atau pernah gagal bayar tapi ujungnya lunasin atau nggak pernah gagal bayar terus lunas. Nah, itu kan seringkali dipakai buat pencarian kerja tuh. Nah, sekarang nanti Slick itu akan dijadikan juga untuk bahan pertimbangan P2P lending itu ngutangin kalian kelak.
Jadi hati-hati nanti ya, kalau misalnya digabungkan dengan berita yang ini, ya, kalian para mahasiswa atau calon mahasiswa, ya, itu kalau misalnya mau minjem uang di P2P lending ya, pastikan bahwa kalian nggak pernah pakai pay letter ya. Karena pay letter pun juga ternyata juga masuk ya dalam slick ya. Ya, yang penting asal kalau kalian pay letter, pakai pay letter tapi kan rajin membayar tepat waktu, saya yakin juga nggak ada masalah sebenarnya sih ya. Ya, jadi pastikan aja slick kalian baguslah intinya kalau misalkan pengen memperluas opsi pendanaan produktif kalian. Ya, saya harap bukan konsumtif ya. Saya harap kalau kalian ngutang itu adalah ngutang yang produktif. Ya, nah mungkin itu sih ya yang bisa saya sharekan ya untuk kesempatan kali ini. Ya mungkin terlalu lama ya, saya mohon maaf. Tapi memang kalau weekly update itu banyak sekali yang perlu dibahas ya. Even Bang Felix pun juga sampai 2 jam kan biasanya kalau market update ya. Jadi sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang mau ditanyakan atau ada komentar atau request ya mau bahas apa terkait dengan mungkin instrumen investasi atau suatu produk ataupun fenomena ekonomi, fenomena sosial, mungkin ya yang ada kaitannya dengan perencanaan keuangan atau perlu investasi, utang ataupun asuransi mungkin bisa disampaikan di sini. Nanti mungkin saya bisa bahas atau mungkin saya berkolaborasi dengan teman-teman saya yang di CFP juga atau QWP atau mungkin teman saya yang juga di asuransi mungkin bisa kasih insight ya bagaimana caranya mengatasi permasalahan-permasalahan perencanaan keuangan seperti itu. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Ya, kita bertemu lagi di weekly update minggu depan. Ya, cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.